malam hari ini memasuki pertemuan yang ke-96. 96 ya. Kemarin kita libur ya. Pertemuan yang ke-96 ini kita bahas masuk ke hikmah yang ke-13 di nomor 17 atau halaman 17 kitab Al-Hikam tertulis kaifa yushraqu qalbun surul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ayyad khala hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatab min hafwatihi. Jadi kaifa yushraqu qalbun, bagaimana hati bisa bercahaya terang sehingga bisa melihat jelas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surul qalbi surul akwani muntabi'atun, sedangkan gambar-gambar dunia muntabi'atun jelas di sana terbayang fi mir'atihi di cerminan hatinya. Am kaifa yarhalu ila Allah, atau bagaimana kita bisa berangkat sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa mugabbalun, padahal kita jiwa dan raganya terbelenggu bisyahwatihi, dengan syahwatnya. Langsung saja kepada keterangannya. Jadi di dalam hikmah yang ke-13 ini nyambung dengan yang sebelumnya. Kalau yang ke-12 panjang lebar kita terangkan masalah uzlah. Dititik beratkan uzlahnya itu uzlah zuhir. Jadi kalau kita pengen ketungkul, pengen gampang ingat, pengen kita itu bisa lebih ya baik lagi hubungan kita dengan Allah, uzlah dari hiruk pikuk dunia yang banyak dosa dan dosa. Nah itu yang sudah dibahas ya, tentang uzlah zuhir. Nah sekarang bagaimana kalau kita hidup di dunia ini ya berkontaminasi dengan sosial yang ada di sekeliling kita, tapi kita bisa bernilai uzlah. Nah makanya di keramaian ini ayo kita uzlah, bukan uzlah secara zahir tapi uzlah secara batin. Nah uzlah secara batin ini dijelaskan di hikmah yang ke-13, bagaimana hati bisa bercahaya sedangkan gambar-gambar dunia itu terpampang jelas di cerminan hati kita. Jadi ini diingatkan sang pengembara rohani, bila mana kita ingin usul, ingin berjumpa dengan Allah, ingin berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermusyahadah dengannya, kita harus uzlah secara batin. Nah bagaimana uzlah secara batin tadi? Kita perhatikan ada 4 perkara. Yang pertama, di dalam hati kita, supaya kita terjaga hati kita tetap bercahaya dan bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nyata itu, kita harus hilangkan, jangankan gambaran, ingatan, apalagi keinginan terhadap dunia yang menggebu-gebu. Nah,
Supaya apa? Supaya kita bisa uzlah batin kita. Nah, kalau seandainya seperti itu, apakah kita tidak boleh untuk mencari dunia? Bukan. Silahkan. Tapi awas, jangan sampai kita terpesona dengan hal-hal dunia. Karena dunia itu hanya sebatas dunia. Yang mungkin kita nikmati sebatas jasad saja, sebatas fisik saja. Selain itu tidak ada. Dan kesenangannya mungkin berapa menit, berapa detik mungkin. Kalau kita dunia yang kita rasakan. So, apakah ada seorang yang bisa menikmati dunia ini secara abadi? Tidak ada. Kalau kita misal ya yang namanya gambaran-gambaran dunia itu seperti apa sih? Harta, tahta, wanita. Harta kita nikmati paling berapa? Wanita apalagi? Ya, sok kalian ketika menikmati wanita-wanita yang ada di dunia ini bagaimana? Iya, nikmat banget. Cuma ya berapa menit kan ya? Kalau seandainya kita incar seperti itu bodoh. Nah itu ya harus kita ingat. Iya, kesenangan dunia boleh kita ya nikmati, boleh kita silakan ambil seperlunya, tapi jangan berlebihan. Kemudian jangan sampai kita terpesona di sana sehingga melupakan siapa yang telah memberikan harta, melupakan siapa yang telah memberikan ya pasangannya kepada kita, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang ada. Jadi yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, supaya kita itu bisa uzlah secara batin di dunia ini, kita perhatikan ada syahwat di dalam diri kita. Iya, untuk apa? Mendorong kita mungkin bisa berkeinginan ya, bisa menikmati, entah itu menikmati hal-hal keduniawian atau hal-hal yang bersifat di sana ibadah. Itu terdorong dengan adanya syahwat. Tapi awas, biasanya syahwat-syahwat itu cenderung untuk apa? Melalaikan kita kepada Allah. Yang namanya juga syahwatnya keinginan untuk apa? Menikmati harta, menikmati wanita, menikmati tahta. Tapi itu biasanya harta bisa melupakan Allah. Ya, wanita bisa melupakan Allah. Sampai di sana pangkat pun ya tahta bisa melupakan kepada yang maha memberikan pangkat. Nah makanya kalau seandainya kita bersosial supaya tetap uzlah, awasi itu yang namanya syahwat. Warning, jangan sampai kita itu terjerumus ya, bisa tergelincir ya, lupa pada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita mengikuti syahwat-syahwat yang ada. Kemudian awas ya, yang namanya kita supaya bisa uzlah batin di dunia ini, apa yang diperhatikan? Awas itu yang namanya kita wajib sang pengembara rohani untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu lalai. Jangan sampai kita itu tidak ingat, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita bisa uzlah batin kita di dunia ini, yang diperhatikan adalah kesalahan ataupun dosa-dosa yang ada. Kita basuh dosanya. Jangankan dosa, itu yang namanya pakaian, yang namanya badan, ketika tidak dibasuh bau. Ya benar, bau. Ya. Laksana kotoran fisik kita adalah pakaian. Di badan juga di situ laksana kotoran yang ada pada diri kita. Kita basuh.
basuh ya dengan apa? Dengan tobat. Makanya kita terus update ya yang namanya taubat kita di dunia ini. Jangan yang diupdate itu terus saja. Ya. Tapi apa? Taubat kita diupdate terus, diperbaharui supaya apa? Supaya nanti kita bisa usul dengan Allah. Supaya kita bisa mengenal Allah. Supaya kita bisa merasakan dekat erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya tadi saya tekankan sekali lagi, sang pengembara rohani wajib mensucikan diri dari 4 hal yang sudah disebutkan supaya kita bisa uzlah secara batin, bisa bermusyahadah menyaksikan Allah, bisa merasakan nikmatnya kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, ketika yang namanya 2 hal berlawanan, tidak akan mungkin pada saat bersamaan itu bisa bersatu pada waktu dan tempat yang sama. Artinya mustahil ya bagi kita sang pengembara rohani ingin mengenal Allah, ingin usul dengan Allah, ingin bermusyahadah dengan Allah, tapi kepada gebiar-gebiar dunia, harta, tahta, wanita masih prioritas utama dalam diri kita, tidak akan mungkin kita nanti bisa usul. Kalau seandainya kita pengen bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita bisa bermusyahadah kalau seandainya kita masih mengikuti syahwat-syahwat yang ada. Tidak akan mungkin kita itu bisa ya merasakan betapa maha nyatanya Allah di dunia ini bila mana kita itu selalu lupa, tidak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Laksana 2 hal tadi yang saling bertolak belakang, tidak akan mungkin di sana itu ya gerak pada saat diam itu datang. Tidak mungkin ya gelap itu datang ketika ada siang pada saat itu. Begitupun ya akal dan iman itu tidak akan ada pada diri kita pada saat kita dikuasai oleh nafsu kita. Makanya harus kita hilangkan. Jangan bercampur supaya apa? Bisa benar-benar kita itu merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala yang nyata benar-benar kita rasakan. Kemudian yang terakhir di dalam hal ini, tadi ada kutipan kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari, bagaimana kalian semua berharap bisa memahami rahasia-rahasia ketuhanan yang ada, sedangkan kita tidak mau tobat daripada dosa-dosa yang ada. Jadi kalau seandainya kita pengen mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada, itu kuncinya ada 3 unsur. Yang pertama ilmu, iman dan amalkan. Karena di dalam firman-Nya itu wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah pada Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ya ajarkan, berikan ya rahasia-rahasia ketuhanan yang tidak bisa diajarkan oleh makhluk manapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Muhammad SAW itu bersabda, man amila bima ya'lamu, yang ia amalkan adalah sesuatu yang didasari dengan ilmu, bukan sekar beda. Ada landasan ilmunya, insya Allah ya, dengan dia itu mengamalkan didasari ilmu, maka warathahullahu ilman, Allah akan turunkan di sana ya rahasia-rahasia ketuhanan kepadanya, malam ya'lam ya, yang ia tidak ketahui tanpa diajarkan. Nah, di sini ada sedikit kisah tentang hal rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada pada saat hidup Ahmad Hambali bersahabat dengan Ahmad Hiwari. 2 Ahmad ini ceritanya berjumpa, bertemu. Kemudian singkatnya Ahmad bin Hambal itu bertanya, wahai Ahmad Hiwari,
ceritakan sesuatu tentang gurumu dengan sepengetahuan pada saat engkau belajar bersama gurumu. Kemudian Ahmad Hiwari menjawab, setahu saya itu belajar, beliau pernah mengatakan kul subhanallah bila ujub. Artinya kita baca kalimat simple subhanahu wa ta'ala, subhanallah ya, tasbih subhanallah tanpa bila ujubin, tanpa ujub, tanpa ada pengen kita tontonkan, tonjolkan, atau tanpa kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kul subhanallah tadi ya sepanjang baca subhanallah? Iya, pokoknya sepanjang kita baca subhanallah, subhanallah, itu sepanjang baca subhanallah tanpa ujub katanya. Insya Allah kita akan terbebas daripada belenggu-belenggu nafsu yang ada. Ketika kita sudah terbebas daripada belenggu nafsu itu, insya Allah kita akan terang benderang. Di sana terbuka alam malakut, alam daripada malaikat-malaikat yang tidak terlihat dengan mata kita. Kemudian nanti ya orang tersebut akan mendapatkan sebuah ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada dia, sehingga dia bisa mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Sehingga Ahmad bin Hanbal itu terpesona dengan keterangan. Dia mondar mandir, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, terheran-heran. Kemudian dia bacakan, teringat suatu hadis, man amila bima ya'lamu warasahullahu ilman ma lam ya'lam. Artinya siapa orang yang mengamalkan amalan ibadah dengan ilmu, dengan landasan ilmu, maka Allah akan berikan dia sebuah pengetahuan rahasia ketuhanan yang tidak ia ketahui tanpa seorang ustadz, tanpa seorang guru, tanpa seorang yang mengajarkan kepada dia. Kemudian Ahmad bin Hanbal berkata, shadaqta, engkau itu benar seperti itu. Kemudian juga benar juga gurumu seperti itu. Makanya bila ingin kita menyingkap rahasia ketuhanan yang ada, maka kita harus apa? Ketahui ilmunya, kemudian kita di dalamnya amalkan dengan penuh keimanan ya. Insya Allah sesuatu rahasia-rahasia itu akan terbuka. Awas dalam kategori di sana ketika mengamalkan tanpa ujub. Karena apa? Banyak sekali ya orang-orang itu mengamalkan amal-amal yang ada, kemudian hancur, kemudian dia itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Ujub yang ada pada dirinya. Dan kesimpulannya pada malam hari ini, dengan demikian sang pengembara ruhani dalam rangka dia itu menggapai suatu destinasi yang sangat besar yang dia impikan, mestilah dia harus merdeka dari belenggu hawa nafsunya, supaya ia bisa berjumpa dengan Allah, supaya dia bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.